Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Di video kali ini kita akan membuat game sederhana dengan menggunakan Scratch, yaitu game tangkap bentuk. Sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin mencoba terlebih dahulu bagaimana gameplaynya, silakan kalian berkunjung ke waskas.com. Kalian bisa mencoba gamenya terlebih dahulu. Dan untuk aset-aset pada tutorial kali ini, saya juga letakkan di waskas.com. Nanti linknya akan saya sertakan di kotak deskripsi. Baik teman-teman, kita mulai saja tutorialnya. Baik, kita akan mulai. Sekarang langkah pertama kita akan membuat backdrop terlebih dahulu. Di sini sudah saya sediakan backdropnya dan juga aset-aset yang lain. Oke, seperti ini untuk tampilan awal. Oke, baik. Setelah itu kita akan satu tambahan lagi, yaitu gameplay. Ya, jadi kita memiliki dua backdrop ya, untuk tampilan awal di menu dan di gameplay. Baik, kemudian langkah berikutnya kita akan tambahkan satu sprite, yaitu play. Oke, nanti akan diubah untuk size-nya. Kita gunakan size 48. Baik, seperti ini. Jadi nanti ketika diklik play-nya, nanti akan ke backdrop gameplay. Sebelumnya kita gunakan ketika bendera hijau diklik, backdropnya akan tetap di sini ya, di menu. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian kita akan gunakan ketika play ditekan, maka akan kita buat broadcast, yaitu play. Kemudian kita akan gunakan sound untuk efek ketika ngeklik play-nya ya. Oke, seperti ini. Kemudian berganti backdrop, yaitu gameplay. Kemudian kita satu lagi tambahan. Oke, ketika play maka dia akan sembunyi ya, menggunakan hide. Baik, kurang lebih seperti ini nanti. Oke. Langkah berikutnya kita akan gunakan player. Di sini sudah saya sediakan juga segitiga untuk ukuran size-nya 20. Oke, kemudian custom, kita buat kostumnya 3 juga ya. Oke, kotak dan bulat. Oke, kita posisikan segitiga, kotak dan bulat. Langkah pertama kita akan buat ketika bendera hijau diklik, player masih tersembunyi. Kemudian ketika play ditekan, maka player akan muncul. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan membuat playernya bergerak ke kanan kiri ketika kita menekan tombol keyboard kanan ataupun kiri.
Ya, di sini sebelumnya kita gunakan dulu untuk posisi awal. Sumbu X dan Y-nya kita gunakan seperti ini. Minus 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita gunakan forever. If then. Ya, kalau teman-teman sudah pernah melihat video-video sebelumnya, kurang lebih sama ya. Ketika arah kanan pada keyboard kalian ditekan, maka dia akan bergerak ke posisi kanan dengan menggunakan sumbu X. Kita duplikat, kita ganti sebelah kiri, kemudian menggunakan minus. Kita masukkan ke forever, kita coba jalankan. Baik, sudah berhasil untuk ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Baik, kemudian kita akan buat lagi satu if then, dimana nanti ketika kita menekan sesuatu, menekan tombol sesuatu, maka akan mengganti kostum kotak, segitiga, ataupun bulat. Di sini saya akan gunakan tombol A ya. A ketika A nanti dia akan segitiga, ketika S nanti kotak, dan ketika D nanti dia akan bulat. Kenapa A, S, dan D? Karena tombolnya berdekatan. Kalau kalian lihat di keyboard, A, S, dan D itu berdekatan. Jadi lebih mudah mengontrol ketika permainan dimulai. Ya, oke. Kita duplikat. Yang ini adalah D. Maaf, yang ini adalah D. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, seperti ini kurang lebih. Sudah berhasil. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengidentifikasi, ya, ini penting. Kita akan mengidentifikasi menggunakan variabel. Kita akan buat variabel player, dimana nanti ketika berbentuk segitiga, maka dia akan mendefinisikan atau mengkategorikan bahwa player tersebut segitiga. Ya, ini berfungsi nanti untuk blok program berikutnya. Kita coba di sini kita buat variabel, kemudian if then. Oke, di sini menggunakan kostum. Ya. Jadi ketika kostumnya adalah segitiga, maka nanti ini segitiga, maka nanti variabelnya akan menunjukkan bahwa mengidentifikasi bahwa player tersebut adalah segitiga. Ya, kita buat seperti itu. Sama kita duplikat saja untuk segitiga, kemudian kotak, dan juga bulat. Kita ganti saja namanya, kotak. Oke, bulat. Baik. Kita coba letakkan di sini, coba kita lihat untuk variabel playernya apakah sudah berfungsi atau belum. Oke, kita coba, kita ganti ya. Ini ya, variabelnya sudah berganti, kotak, bulat. Oke. Ini berfungsi untuk nanti ketika bertemu dengan item yang lain, item yang akan kita tangkap, ketika nanti sama-sama player dan itemnya sama, maka mendapatkan poin. Kita coba sekarang membuat item yang akan kita tangkap. Kita gunakan size-nya 20. Oke, seperti ini. Kita ganti sprite-nya, yaitu item. Kemudian kita ganti juga, kita buat kostumnya. Oke, kita urutkan segitiga, kotak, dan bulat. Ini hanya untuk mempermudah ya. Oke, kemudian kita buat ketika bendera hijau diklik, dia masih tersembunyi. Kita hide. Kemudian nanti ketika play ditekan,
maka dia akan muncul seperti itu. Oke, ya, seperti itu sudah berhasil. Kemudian kita akan mengidentifikasi juga sama seperti player. Kita copy paste saja atau kita duplikat, kita pindahkan untuk blok program, susunan blok program player. Kita letakkan di item. Oke, seperti ini. Oke. Hanya saja nanti untuk variabelnya kita ganti ya, bukan player lagi tapi item. Kita buat dulu variabel item. Oke, variabel item. Oke, ya. Jadi kostum segitiga, maka nanti itemnya berubah menjadi segitiga. Pun demikian, kotak dan juga bulat. Kita coba. Kita ganti kostumnya segitiga. Nah, itemnya berubah menjadi kotak, kemudian jadi bulat dan seterusnya, ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan buat si itemnya nanti akan bergerak dari atas ke bawah, ya, jatuh ya, seperti jatuh seperti itu. Nanti ketika jatuh dia akan menyentuh si player dan seterusnya. Kita coba dulu deh. Kita coba buat forever. Kemudian kita gunakan change Y supaya dia jatuh menggunakan -5. Oke, kurang lebih seperti ini nanti, ya. Dia akan jatuh ketika muncul. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat munculnya secara random untuk sumbu X-nya saja, tidak untuk sumbu Y-nya. Jadi nanti muncul seperti ini, random. Ya, ketika pertama kali diklik, dia akan random dengan posisi di antara -210 sampai dengan 210. Untuk Y-nya tetap kita gunakan di 133, ya. Oke, seperti itu. Jadi akan muncul ke kanan ke kiri, kanan kiri secara random. Kemudian kita menggunakan if then, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa nanti memiliki dua kondisi, ya. Dua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama ketika si item menyentuh player. Oke, ketika item menyentuh player dan ketika bentuk playernya sama dengan bentuk item yang kita sentuh. Jadi seperti ini. Player, ini fungsi yang tadi ya, fungsi kenapa kita membuat variabel. Oke, seperti ini. Player sama dengan item, jadi sama-sama segitiga, sama-sama kotak, sama-sama bulat. Kondisinya ada dua, ketika menyentuh dan ketika item dan playernya sama, maka dia akan hilang. Ketika menyentuh dia akan hilang. Kemudian kita akan buat soundnya juga. Untuk suaranya kita gunakan, oke, seperti ini. Kemudian untuk skor kita buat variabel baru berarti ya. Kita buat variabel baru di sini skor. Oke, kemudian skornya akan bertambah 1 ketika player dan itemnya sama. Kemudian ketika menyentuh skor tambah 1. Kemudian dia akan kembali lagi ke atas ke posisi random. Kita akan gunakan sumbu X yang ada di atas di sini supaya posisinya sama, posisi randomnya dan juga sumbu X ya. Oke, seperti ini. X dan Y-nya kita buat seperti ini, ya. Kemudian kita pengen ketika nanti muncul itemnya, posisi atau kostumnya berubah juga. Jadi tidak hanya segitiga terus. Kita akan buat kostum, switch kostum, kemudian
random juga posisinya dari kostum 1 sampai dengan kostum ketiga, karena kita hanya memiliki 3 kostum ya, kostum segitiga, kotak, dan bulat ya, seperti itu. Kita coba. Oke, tambah 1. Oke, kita butuh satu blok program lagi, yaitu tampilkan ya, supaya nanti muncul, karena posisinya di sini sedang hide, sedang sembunyi. Kita butuh saw di bawah supaya muncul. Kita coba lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, tapi ketika nanti tidak sama ya, kalau ini kan posisi sama nih, skornya tambah 1. Bagaimana kalau tidak sama? Kita akan buat, jika nanti si player dan item tidak sama, kita hapus, kita buat di sini. Ya, kita buat di sini menggunakan operator juga, teman-teman. Jadi ketika nanti player dan itemnya tidak sama, jadi menggunakan not. Oke, jadi artinya ketika menyentuh player dan item serta playernya tidak sama bentuknya, seperti itu, maka skornya akan berkurang jadi -1. Oke, seperti itu ya. Kalau sama berarti +1, jika tidak sama dia akan -1. Oke, untuk mempermudah kita buat suaranya berbeda ketika sama, dan ketika berbeda kita buat suaranya beda ya. Oke, seperti ini. Oke, kita akan kembalikan lagi ke if then-nya tadi. Kita masukkan ke dalam sini. Yap. Oke. Sekarang kita coba apakah sudah berhasil. Nah, ini -1 ya. Nah, oke, sudah berhasil, teman-teman. Jika sama dia dapat poin 1, tapi jika tidak sama dia akan -1. Oke. Sekarang kita akan buat ketika membuat game over dan juga win ya, skornya ya. Jadi kita buat sebelumnya kita buat ini dulu deh, skornya posisinya kembali ke 0 ya. Oke, baik. Kita buat di sini ya, di bawahnya, ketika nanti dia menyentuh atau tidak tertangkap, maka dia akan game over, atau ketika -3 deh, kesalahan 3, maka dia juga akan game over. Kita akan buat game over dan win-nya ya. Kita mulai dengan membuat nih if then. Sama, kita akan buat if then, kemudian kita gunakan dua kondisi ya, atau nih dia 2 kondisi. Ketika nanti si itemnya menyentuh bawah, menyentuh bawah artinya tidak tertangkap, atau si skornya itu -3, artinya salah ya, artinya salah, tidak menyamakan bentuk, berarti salah, -3, maka kita buat satu variabel lagi untuk membuat nanti dia game over atau win. Oke, kita buat variabel, kemudian kita gunakan Lord, kemudian posisinya ada lose, kalah. Kemudian kita juga gunakan broadcast. Oke, di sini juga kita buat variabel baru di Lord. Kita duplikat saja untuk membuat win-nya. Untuk win-nya hanya satu kondisi, yaitu ketika skornya bertambah atau mendapatkan poin, misalkan 5 deh, nggak apa-apa deh, kita buat poinnya 5. Kalau 5 berarti menang gitu ya.
Kita ganti alertnya menjadi win. Oke. Nah, di sini kita belum bisa mencoba ya. Kita bisa belum mencoba apakah sudah berhasil atau tidak sebelum kita tambahkan lagi dua sprite sebenarnya, yaitu loss. Oke. Untuk size-nya kita gunakan 40, terlalu kecil. 60. Oke, 60. Kemudian untuk sumbu X sumbu Y-nya kita gunakan yang 0, artinya di tengah-tengah. Oke. Kostumnya kita tambahkan lagi, sprite lagi. Ini ketika kita kalah, kita akan buat atau kita tambahkan satu kostum lagi, yaitu ketika kita menang. Ya. Ketika kita menang, kita akan tambahkan satu lagi, yaitu you win. Oke, you win. Nah, ini dia. You win, you lose, you win. Di sini kita juga buat nama lagi supaya mempermudah nanti. Oke. Langkah pertama kita buat si alert ini atau you win you lose nya, kita buat ketika bendera hijau diklik dia akan hilang terlebih dahulu, kemudian nanti ketika menang atau kondisi ketika kalah dia akan muncul. Kita buat dulu ketika bendera hijau diklik maka dia akan menghilang, kemudian ketika ada peringatan alert atau ada kondisi di mana dia kalah, kemudian atau dia menang, dia akan muncul tanda menang. Kita coba di sini, kita akan gunakan menggunakan operator juga. Kemudian ini variabel yang kita buat tadi, ketika dia menang win, maka akan muncul backdrop, akan muncul tampilnya apa, tampilnya kostum ya, bukan backdrop ya, kostum win. Kita duplikat ini ketika kondisi kalah, loss. Ini juga kita ganti, backdropnya ada loss. Oke, kemudian kita coba masukkan. Kemudian kita coba dulu deh, kita coba. Oke, kalah. Oke, minus. Ya, ini muncul. Oke, tapi masih bisa digerakkan di sini. Playernya masih bisa digerakkan. Artinya masih ada blok program yang butuh untuk menyetop atau menghentikan blok program ketika nanti loss ataupun win. Kita butuh stop ya. Kita butuh stop blok program kontrol di sini kita gunakan ya. Oke. Artinya script yang lain atau script di sini tidak bisa berfungsi. Ini juga sama. Kita gunakan ya fungsi dari broadcast alert ini tadi seperti ini. Kita gunakan stop. Nah, ini dia. Sudah tidak berfungsi. Kemudian kita akan gunakan ini, kita hapus saja untuk player, item, dan alert. Yang muncul hanya skor saja ya, yang muncul hanya skor saja. Kemudian ini saya akan tambahkan satu sprite lagi ya. Sebenarnya ini untuk menambah variasi saja, kalian bisa tambahkan atau juga bisa tidak. Jadi nanti ketika playernya berbentuk kotak, maka nanti di sini akan muncul kotak ya, atau lingkaran atau bulat atau segitiga. Maka di sini kita memiliki 3 opsi juga, yaitu segitiga, kotak, dan bulat. Oke, kita hapus yang ini, yang bulat ya, harusnya segitiga. Kita ganti segitiga. Oke, seperti ini. Baik, segitiga, kotak, dan bulat. Oke, sudah. Kita akan gunakan blok program ya. Sama,
ketika bendera hijau diklik, otomatis dia akan hilang juga, masih sembunyi juga. Kemudian ketika nanti play atau permainan dimulai, maka dia akan muncul ya. Tapi munculnya harus memiliki kondisi, yaitu ketika nanti ini ya, menggunakan operator, ketika nanti player dalam bentuk segitiga, maka kostumnya menggunakan opsi segitiga. Oke, kita buat duplikat semuanya karena memiliki 3 opsi: segitiga, kotak, dan bulat. Kotak di sini. Nanti opsinya juga kotak. Sini juga opsinya adalah bulat. Oke. Nah, seperti ini. Kita coba. Oke, kalian perhatikan ya di opsinya ya, dia akan berubah sesuai dengan playernya. Close sama ini kotak, ini juga kotak. Oke, baik, sudah berhasil. Langkah berikutnya kita coba. Oke, ini ya skornya ya, skornya harusnya hilang. Oke, skornya harusnya hilang ketika play atau ketika game dimulai. Kita akan gunakan variabel, kemudian kita hilangkan di sini. Skornya kita hilangkan. Oke. Kemudian ketika nanti memulai, maka akan muncul skornya. Oke. Baik, sudah seperti ini. Kita akan coba sekarang. Ya. Oke, sudah berhasil. Baik. Terima kasih untuk pertemuan atau video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.